Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Sandika Ardava dari Universitas Nusa Putra Kota Sukabumi dengan jurusan Teknik Informatika dengan NIM 20240040 Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma. Oke. Di sini kita akan membahas 5 hal. Yang pertama itu apa itu algoritma, yang kedua adalah variabel dan tipe data, yang ketiga adalah operator Java, yang keempat adalah perulangan for dan while, dan terakhir kita akan mencoba praktik coding. Nah, apa itu algoritma? Algoritma itu mempunyai 3 definisi. Yang pertama, algoritma adalah barisan langkah-langkah perhitungan dasar yang mengubah masukan menjadi keluaran. Yang selanjutnya adalah algoritma adalah urutan aksi-aksi yang dinyatakan dengan jelas dan tidak rancu untuk memecahkan suatu masalah dalam rentang waktu tertentu. Dan kemudian ada algoritma merupakan logika, metode, dan tahapan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, algoritma itu bisa dipresentasikan menjadi 3 hal, yaitu uraian deskripsi, flowchart, dan pseudocode. Nah, jenis-jenis proses algoritma itu ada 4. Yang pertama ada sequence proses, yang kedua ada selection proses, yang ketiga ada iteration proses, yang keempat adalah concurrent proses. Nah, selanjutnya ada variabel dan tipe data. Kita bahas dulu dari variabel. Variabel merupakan sebuah kontainer yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai secara sementara pada sebuah program dengan tipe data tertentu. Nah, variabel ini bisa dianalogikan sebagai box atau sebuah kotak untuk menyimpan hal-hal atau benda-benda tertentu. Dan beda jenis kotak atau box, beda juga isinya. Seperti contohnya, ketika kotak amal itu diisi dengan uang atau untuk menyimpan uang. Namun ketika kotak atau lemari baju atau lemari sepatu itu diisi dengan baju atau dengan sepatu. Jadi beda tipe kotak atau beda variabel, beda juga isinya gitu. Nah, kemudian ada tipe data. Tipe data adalah sebuah cara yang digunakan untuk menentukan jenis suatu data tersebut. Dengan kata lain, yaitu deklarasi variabel. Nah, tipe data ini ada 2. Ada tipe data primitif dan tipe data reference. Nah, untuk tipe data primitif, itu ada 2 tipe juga, yaitu ada tipe boolean dan tipe numerik. Tipe boolean itu hanya ada dua nilai, yaitu true dan false. Jadi, boolean itu berfungsi untuk menentukan apakah nilai tersebut adalah true atau nilai tersebut adalah false. Biasanya boolean dipakai untuk menentukan pilihan atau menentukan alur selanjutnya. Nah, lanjut ada tipe numerik. Tipe numerik itu adalah tipe data yang bersifat numerik atau angka, nominal. Dan di sini ada beberapa tipe, yaitu byte, short, int, long, char, Unicode, float, dan double. Nah, untuk tipe-tipe tersebut hanya dibedakan dalam ukuran data tersebut, mulai dari 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit, hingga 64 bit. Lalu ada tipe reference. Tipe reference hanya dibagi menjadi 3 tipe saja, yaitu ada tipe class,
tipe array, dan tipe interface. Nah, kita lanjut ke operator Java. Operator adalah bahasa pemrograman yang merupakan simbol yang dapat kita gunakan untuk melakukan suatu operasi. Nah, contohnya yaitu ketika di matematika, ketika pertambahan kita memakai simbol plus atau simbol tambah. Dan ketika ingin melakukan pengurangan, kita menggunakan simbol min atau simbol strip. Nah, sama juga seperti di pemrograman. Kita memakai simbol-simbol seperti itu. Namun, di bahasa pemrograman, kita menyebutnya sebagai operator. Nah, operator dibagi menjadi 6 jenis. Ada aritmatika, ada penugasan, ada perbandingan, ada logika, ada bitwise, dan ternary. Kita masuk ke operator aritmatika. Operator aritmatika, seperti namanya, di dalam matematika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi, atau modulus. Nah, ketika ingin melakukan penjumlahan, kita menggunakan simbol plus. Untuk pengurangan kita menggunakan simbol min, untuk perkalian kita memakai bintang, untuk pembagian kita memakai strip atau garis miring, lalu untuk sisa bagi atau modulus kita memakai persen. Nah, ini contoh pengaplikasian aritmatika yang sudah saya tampilkan dalam bentuk gambar. Di situ ketika kita mempunyai bilangan 1 dan bilangan 2, ketika kita ingin menjumlahkan, maka hasil jumlah tersebut adalah bilangan 1 plus bilangan 2. Atau misal hasil kurang. Hasil kurangnya itu adalah bilangan 1 dikurangi bilangan 2, dan seterusnya. Nah, berikutnya ada penugasan, ada operator penugasan. Oke, selanjutnya ada operator penugasan. Operator penugasan ini hampir sama seperti sebelumnya, yaitu aritmatika, namun bedanya ketika kita sudah mempunyai suatu nomor atau suatu variabel, kita ingin menjumlahkan atau mengurangi atau variabel tersebut di aritmatika kembali dengan simbol sama dengan atau minus sama dengan, kali sama dengan, atau bagi sama dengan, atau modul sama dengan. Dan ini tuh sebenarnya ada satu lagi, yaitu tambah sama dengan. Nah, contohnya bagaimana? Contoh seperti pada gambar, ketika kita mempunyai variabel yaitu my number-nya itu adalah 50, dan kita ingin menambahkan dengan angka lain dari si variabel tersebut, maka kita bisa menggunakan operator penugasan. Dengan cara misal seperti bila kita ingin menambah variabel tersebut, maka nama variabel tersebut bila pada gambar yaitu my number plus sama dengan 50. Berarti my number tersebut akan ditambah dengan 50. Mohon maaf, kita jeda sebentar karena ada suatu gangguan. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf bila ada suara-suara berisik dari background. Oke. Di sini, ketika kita mempunyai variabel my number ingin dijumlahkan dengan 50, maka kita akan menuliskan my number plus sama dengan 50. Maka si my number atau variabel my number ini akan ditambahkan dengan 50. Hingga akhirnya hasilnya adalah 100.
Atau misalkan ingin dikurang, my number minus sama dengan 22, misalnya seperti pada contoh, maka hasilnya akan 28. Begitu. Dan sama seperti dikali, atau dibagi, atau sisa bagi, modulus, itu sama. Nah, selanjutnya ada operator perbandingan. Operator perbandingan untuk membandingkan nilai A dengan nilai B itu lebih dari atau kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, untuk membandingkan dua variabel, kita hanya membutuhkan simbol-simbol seperti pada gambar. Maka program akan mendeteksi atau menghitung apakah nilai variabel pertama lebih besar daripada variabel kedua atau sebaliknya, atau lebih kecil dari variabel A atau lebih besar daripada variabel B atau sebaliknya. Nah, kemudian ada operator logika. Operator logika hanya ada 3, yaitu dan, atau, dan kebalikan. Nah, kita memakai contoh dan. Untuk logika, itu terdapat rumus logika dan. Ketika kondisi A dan B itu true, maka hasilnya akan true. Namun jika salah satu bukan true, atau keduanya false, maka hasilnya akan false. Seperti pada contoh pernyataan berikut. Di sini ada contoh kondisi pertama yaitu cuaca cerah, kondisi kedua yaitu kondisi badan sedang sehat, dan pernyataannya yaitu jika cuaca cerah dan kondisi badan sedang sehat, maka saya akan pergi berbelanja ke pasar. Nah, karena kondisi 1 dan kondisi 2-nya true, maka hasil akhirnya yaitu true. Dia pergi berbelanja ke pasar. Namun, bila kondisi pertama atau kondisi kedua atau keduanya false, maka hasil akhirnya akan false. Contoh, misal kondisi pertamanya true, cuaca cerah. Namun, kondisi keduanya false, yaitu kondisi badan sedang tidak sehat. Maka hasil akhirnya yaitu tidak pergi berbelanja ke pasar. Nah, di sini ada operator bitwise. Bitwise ini berfungsi untuk melakukan penghitungan untuk tipe data in, long, short, char, dan byte, namun dihitungnya dari bit ke bit. Misalnya, untuk variabel A itu 60 dan variabel B adalah 13. Nah, bila dibuat dalam bentuk biner atau bit ke bit, maka akan menjadi seperti A itu 00111100 dan B adalah 00001101. Nah, kemudian bila dilakukan operator bitwise, hasilnya adalah 12 seperti pada gambar. Mengapa? Karena bila kita melihat tabel yang kanan, untuk A itu 00111100 dan B 00001101. Nah, mengapa dapat 12? Karena bila kita melihat, bila disamakan, hanya ada dua kolom yang sama, atas dan bawah, A dan B, yaitu kolom ke-5 dan kolom ke-6. Nah, karena kolom ke-5 dan kolom ke-6 sama-sama 1, maka kita turunkan 1 ke bawah. Dan sisanya 0, karena tidak ada yang sama. Nah, untuk hasil biner
0,00001100 itu adalah angka 12. Maka kita mendapatkan hasil 12. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada operator ternary. Operator ternary ini hampir sama seperti boolean. Dia hanya dilakukan untuk melakukan true atau false, atau hanya dua jawaban. Nah, cara menggunakan operator ternary itu harus menggunakan tanda tanya dan titik dua untuk memisahkan jawaban. Misal, seperti pada gambar, kamu suka aku, tanda tanya, dan jawaban pertama adalah ya, dan jawaban kedua adalah tidak. Ya untuk jawaban benar, dan tidak untuk jawaban salah. Dan kita bisa melihat contoh yang satunya lagi, yaitu ada variabel number, yaitu 10, dan pertanyaannya adalah, number itu lebih besar dari 20. Bila iya, maka dia akan memuat number lebih besar dari 20, namun jika tidak atau false, maka number lebih kecil dari 20. Lalu ketika dijalankan, hasilnya yaitu 10 lebih kecil dari 20. Karena number itu lebih kecil dari 20, maka jawabannya adalah false, yaitu number lebih kecil dari 20. Nah, kemudian kita akan masuk ke pengulangan atau looping. Di sini ada looping for. Looping for digunakan ketika sebuah permasalahan telah diketahui batas awal dan batas akhir. Jadi, untuk syarat menggunakan looping for, yaitu kita harus mendapatkan batas awal dan batas akhirnya. Nah, dan untuk penulisan looping for, yaitu ada batas awal, batas akhir, dan proses looping secara naik atau turun, increment atau decrement. Nah, 3 parameter itu harus terdapat pada looping for. Nah, contohnya, di sisi kanan itu ada permasalahan, misal kita ingin memanggil taksi sebanyak 10 kali. Maka batas awalnya yaitu 1, dan batas akhirnya adalah 10. Kemudian, prosesnya secara naik atau increment, karena tidak mungkin bila kita berawal dari 1, terus ketika kita tidak berhasil menemukan taksi, maka itu akan mundur menjadi 0. Maka ketika gagal yang 1, maka kita akan mencoba pengulangan kedua. Dan ketika pengulangan kedua gagal, kita akan mencoba pengulangan ketiga. Maka dari itu, kita menggunakan increment. Nah, untuk penulisannya yaitu for kurung awal in i sama dengan 1, yaitu batas awal, lalu i kurang dari 10, yaitu batas akhir, dan i++ itu untuk increment. Untuk penulisan increment atau decrement bisa menggunakan i++ dan i min-min, atau bisa i ditambah 1 atau i dikurang 1. Hanya beda dalam penulisan. Nah, untuk pengulangan yang lainnya yaitu ada pengulangan while atau looping while. Looping while digunakan ketika sebuah permasalahan tidak diketahui batas akhir. Jadi, ketika kita tidak mengetahui batas akhirnya, kita harus menggunakan while, tidak bisa menggunakan for. Contohnya yaitu ketika kita bermain game. Contoh gamenya seperti PUBG. Kita tidak tahu kita akan mati di zona berapa atau di menit berapa kita akan mati. Itu semua tergantung pada musuh, tingkat kemahiran bermain game, atau tingkat kehokian. Karena itu, kita harus menggunakan looping while.
Looping while terjadi ketika syarat-syarat awal masih masuk dalam kriteria looping. Contoh, misal kita ingin melakukan looping seperti contoh memanggil taksi tadi, tapi kita tidak menggunakan looping for, namun menggunakan looping while, maka kita akan menuliskan while selama taksi belum dapat, kita akan terus mengulang. Maka mau berapapun pengulangan, selama pengulangan tersebut belum mendapatkan hasil, maka dia akan terus mengulang memanggil taksi hingga akhirnya dapat. Begitu. Nah, di sini ada contoh praktik. Kita akan mencoba praktik menggunakan NetBeans Java. Di sini, konversi nilai dari angka ke huruf dengan aturan bila 81 sampai 100 itu A, 61 sampai 80 itu B, 41 sampai 60 itu C, dan kurang dari 40 adalah D. Nah, kita akan membuat Java class dulu. Ini praktik 1. Ini hapus saja. Nah, pertama-tama kita harus membuat public static void main. Kemudian, karena kita ingin user dapat menginput jawaban sesuai apa yang ingin diinput oleh user, maka kita membutuhkan scanner. Scanner, nama scannernya bebas, bisa input atau bisa nomor atau bisa user, tapi di sini saya memakai SC. New scanner system.in. Nah, jangan lupa di akhir harus memakai kutip titik koma. Sorry, titik koma, bukan kutip, titik koma. Nah, bila di sini ada tanda, tinggal klik, lalu add import for Java utilscan. Terus di bawahnya, langkah pertama itu kita membutuhkan perintah untuk menyuruh user menambahkan atau memasukkan nilai yang akan dicek. Maka kita akan menulis di sini pakai system out print, jangan pakai ln. Di sini masukkan nilai saja. Gini. Terus enter. Nah, di sini kita itu membutuhkan wadah. Kita bisa bikin wadahnya dulu di atas. Sini wadah, kita bisa membuat catatan wadah untuk untuk data atau untuk input data gitu. Nah, di sini itu kita menggunakan, karena ini tipenya numerik, kita pakai yang sedang saja, yaitu int. Nah, int sal nilai itu nilai awalnya 0. Karena kalau nilai awalnya 1, nanti ketika ditambahkan maka akan lebih 1. Nah, di sini nilainya sudah ada dan kita membutuhkan wadah. Nah, di sini karena wadahnya udah ada tapi masih kosong, maka kita masukkan wadahnya. Masukkan nilainya ke wadah. Masukkan data ke wadah. Nah, dengan cara nilai sama dengan SC. SC itu nama scanner. Terus next in. Karena kita memakai tipe data in.
Nah, udah masuk? Sudah dimasukin? Lanjut, kita akan mengelompokkan atau memproses apakah nilai tersebut termasuk kategori A, B, C, atau D. Kita menggunakan pakai for untuk mengecek. For nilai yang pertama itu kan lebih antara 81 dan 100. Maka sini lebih besar sama dengan lebih dari sama dengan 81 dan nilai kurang sama dengan 100. Ini kurung kurawa, enter. Nah, di dalam for kita membuat print. Langsung saja kita print. Kalau misalkan nilainya lebih besar dari 81 dan kurang dari sama dengan 100, maka dia nilainya A. Bentar. Oh. Terus. Nah, bentar. Oke, teman-teman, mohon maaf ada kesalahan. Bukan pakai for, tapi pakai if. Pantesan dari tadi itu kayak apa yang salah, ternyata itunya. Nah, ketika nilainya itu lebih besar, lebih dari sama dengan 81 dan kurang dari sama dengan 100, maka akan dicatat sebagai A. Kita coba dulu.
Misal nilainya itu 90. Dia akan muncul A. Nah, oke. Selanjutnya, setelah if, untuk proses selanjutnya adalah else if. Karena selain dari ini, maka gitu. Contohnya, oke. Selain dari if ini, lanjut ke if ini gitu. Seperti jika A gak memenuhi, dia akan turun ke if selanjutnya. Dan di if selanjutnya, ini adalah nilai selanjutnya yang B. Yang B itu 6180. 6180 berarti nilai lebih besar dari sama 61 dan nilai kurang dari 80. Spasi aja. Coba kita coba misal 70. Nah, dia akan tapi ketika 85 dia. Nah, selanjutnya else if lagi. Else if lagi yang selanjutnya adalah 4160. Nilai lebih sama dengan 41 dan nilai kurang dari sama dengan 60. Itu oke. Nah, lanjut aja else if. Nah, yang terakhir kan kurang 40, kurang dari 40 kan, maka nilai kurang 40 dari 40. Nah, ini stepnya D. Nah, kan udah nih, berarti 1 sampai 40 itu D, 41 sampai 60 itu C, 61 sampai 80 itu B, 81 sampai 100 itu A. Nah, gitu. Tapi gimana kalau misalkan inputnya itu 105, 120 atau negatif 5, negatif 10. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita membuat else. Else itu gunanya yaitu ketika else tidak ada if-nya, maka semua dari ini itu masuk ke sini. Misal bukan kategori dari semua ini, bukan 100 sampai 1, maka kalau negatif berarti masuk ke D. Coba ya. Kalau negatif 50 itu masuk D. Karena dia di bawah 40. Atau biar enak, tambahin sini nilai itu lebih dari sama dengan 1. 0 deh. Jadi misal kalau negatif 5 ya ada kategorinya, kalau 1 masih ada D, kalau 0 juga D. Nah, selain dari 1 sampai 0 sampai 100 itu gimana? Nah, masuknya ke else. Else itu kita printnya nilai yang dimasukkan salah. Nah, jadinya kayak gimana? Misal inputnya malah minus 90, nilai yang dimasukkan salah. Atau 105, nilai yang dimasukkan salah.
Nah, untuk praktik ke-1 sudah cukup, sudah beres. Hasil akhirnya seperti ini, pendek. Dan kita akan masuk ke praktik kedua. Praktik kedua itu adalah aritmatika. Aritmatika dari dua input atau dua variabel dengan operasi tambah, kurang, kali, bagi, dan modulus. Oke, kita bikin baru. Praktik 2. Nah, di praktik 2 sama PSBM. Lalu kita buat scanner. New scanner system.in. Dan import seperti tadi. Nah, sama seperti apa itu namanya? Praktik ke-1, kita butuh wadah. Wadahnya apa aja? Aritmatika itu minimal ada 2 bilangan. Berarti ada bilangan 1 dan bilangan 2. Kita bikin dulu perintahnya. Masukkan bilangan 1. Di sini kita mau bikin wadah tapi langsung diisi. Kalau tadi yang di sebelumnya kan kita bikin wadah dulu nih, in. Bikin wadahnya dulu, wadah nilai. Nah, kita mau bikin wadahnya sekaligus diisi. Jadi di sini in bilangan 1 sama dengan c x in. Nah, kayak gini. Jadi wadahnya dibikin tapi langsung diisi. Gitu. Bilangan 1-nya udah beres, tinggal bilangan 2. Sama. So, ini masukkan bilangan 2. Nah, in bilangan 2. Next. Nah, ini kalau di run, dia nggak bisa nulis di samping, tapi dia bakal nulis di bawah. Kenapa? Karena ininya ln. Maka dari itu ln-nya kita hapus. Nah, jadi nanti dia bakal isinya di samping. Oke? Setelah itu, bilangan 1 udah beres, bilangan 2 udah beres. Yang kita butuhkan adalah operatornya. Ini ada tambah, kurang, kali, bagi, modulus. Operatornya di tengah. Berarti kita bikin dulu perintahnya. Pilih operator. Nah, ini operatornya itu masuknya ke chart. Oh, tunggu. Di sini biar user gak bingung, kita tambahin ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi, ada modulus. Si inputnya ini bakal memilih pakai scanner. Pakai string. String itu untuk huruf seperti A, B, C, D, E, F, G. Huruf, kata, kalimat. Nah, itu pakainya string. Tapi kita ingin memakai char. Cara mengubah string ke char yaitu dengan cara seperti ini. Kita tulis dulu charnya. Char operator misalnya. Operator sama dengan SC. Next.
SCNext ini adalah scanner untuk string. So, sini tulisannya string cannot be converted to char karena karena ininya string tapi ininya char. Caranya adalah di sini kita pakai, nah muncul langsung char add, ini kan 0, nggak error kan? Jadi si string ini diubah menjadi char add gitu. Nah, wadah bilangan 1 udah, bilangan 2 udah, operator udah, hasil. Wadah hasil. Sini kita pakaiin lagi aja. Hasil sama dengan 0. Karena kan hasilnya kita belum tahu. Hasilnya nanti 0 aja. Bisa nulis 0 gini atau bisa gini. Sama aja. Oke. Nah, wadahnya udah lengkap nih. Sekarang kita mulai aritmatikanya. Karena aritmatikanya itu ada banyak, operatornya ada banyak, ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, dan pilihan 5, maka kita pakai switch. Switch-nya patokannya apa? Patokannya operator. Ini tulis operator. Kurung kurawal. Nah, kenapa operator? Karena yang menentukan hasilnya itu adalah ini. Jadi, tergantung dengan operator, maka pengerjaannya berbeda-beda gitu. Di sini kita pakai case. Case yang pertama itu kan tambah. Maka kita tulis di sini pakai kutip 1 aja. Tambah. Terus, titik 2, jangan pakai titik koma, tapi pakai titik 2. Kalau kalian pakai titik koma, itu bakal kalau di enter dia sejajar sama case. Tapi kalau misalkan pakai titik 2, dia akan di depan case. Nah, break. Fungsi break adalah ketika di sini ada case, misal nanti ada case ini, kalau kita gak pakai break, misal di sini tuh udah dijumlahin nih, misal 1 tambah 1 sama dengan 2 misal. Nah, dia bakal masuk ke case 2. Nah, untuk mencegah itu, kita pakai break. Biar ketika pengerjaan di case ini udah selesai, dia bakal berhenti karena di break. Gitu. Nah, terus wadah hasilnya kita tulis dulu. Hasil. Terus penjumlahan itu kan bilangan 1 ditambah sama bilangan 2 kan? Nah, kita tulis di sini bilangan 1 ditambah bilangan 2. Titik koma, enter. Nah, di sini kita print. Hasilnya adalah di depan kutip, ini di depan kutip kita tambah terus hasil. Oh iya, untuk nama-nama hasil bilangan 1, bilangan 2 itu disesuaikan dengan kalian ya. Kalian menamai si ininya apa gitu. Nah, ini udah nih, udah beres nih. Coba kita cobain. Misal 10. Operator, oh maaf, sorry. Ini di bawah nih, karena ininya masih ln. Nah, kita ulang.
10. Nah, di samping kan kita tambah 5 misal 15. Nah, gitu. Kita bikin lagi untuk case selanjutnya, yaitu pengurangan. Titik 2, terus di sini bikin break dulu biar gak lupa. Terus di sini hasil, yaitu bilangan 1 dikurangi dengan bilangan 2. Terus shout, hasilnya adalah hasil. Nah, untuk pengurangan sudah beres. Coba kita coba 10 dikurang 3, 7. Terus kita masuk case selanjutnya lagi. Case-nya kali ke bintang, titik 2, terus hasil sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2. Terus kita print, hasilnya adalah hasil. Terus jangan lupa break. Kita cobain untuk pengkalian 10 dikali 3, 30. Kita lanjut case selanjutnya, yaitu pembagian. Sini hasil sama dengan bilangan 1 dibagi dengan bilangan 2. Nah, so hasilnya adalah hasil break. Oke, pembagian udah, kita lanjutin aja dulu ke case selanjutnya yang terakhir, yaitu modulus. Hasil bilangan 1 modulus bilangan 2. Nah, result hasilnya adalah hasil. Di sini break. Nah, udah seperti ini, kita coba dari yang pembagian. 10 dibagi 5, 2. Benar. Terus modulus atau sisa bagi, 10 dibagi 3, sisanya 1. Nah, benar. Modulusnya 1. Oke, ini udah beres. Berarti praktik 2 sudah beres. Maka dari itu, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi atau penjelasan dari saya bermanfaat dan dapat dimengerti. Semoga video ini bermanfaat. Bila bermanfaat bisa di-share, bisa dikasih like juga. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila saya penjelasannya masih terbata-bata atau banyak kata-kata yang kurang dapat dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can we talk about us like we care about us? Can we talk about us like we care about us? You say let it breathe, but this pain in my heart can't let it be. We both can agree. Tell me what is the point of nothing burns like the cold days.